الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kok baru bangun? Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana wa qurrati a'yunina Muhammad ibni Abdillah miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Takmir dan jamaah sekalian yang insya Allah kita akan terangkat derajat kita ke maqam yang terpuji insya Allah. Pada kajian kita kali ini mari kita mengkaji tentang penyakit-penyakit dalam berumah tangga. Wah ini ya ini harus kita kaji nih. Yang pertama, kurangnya ilmu pernikahan. Sehingga kalau orang ngelamar, biasanya pihak perempuan itu nanya dua, kerja berapa gaji? Kalau sudah kerja, iya gajinya lumayan, oke bungkus. Padahal pernikahan bukan hanya seputar itu Pak. Butuh ilmu tentang bagaimana kalau istri haid, ilmunya tentang pernikahan, bagaimana melayani suami, bagaimana ketika istri haid, apa perlu dipeksa. Itu kalau makso Pak, ya kalau makso dikumpuli juga, padahal sudah ada stop oleh Al-Quran kan, dilarang masuk. Kok si ngotot melebu, nanti akibatnya anak pasti cacat. Anaknya mesti cacat, itu hukuman dari Allah. Nah ini tidak diketahui ilmu-ilmu seperti ini nih. Jadi penyakit dalam berumah tangga itu pertama kurang ilmu tentang pernikahan itu, sehingga istri tidak lagi hormat kepada suami, suami tidak lagi sayang kepada istri, ancur besna telur, tekor besna pentol, berantakanlah rumah tangga. Jangan hanya sekedar materi, jangan hanya sekedar luarnya saja. Kamu kerja nak kerja, gajinya sekian, wah lumayan, oke deh, tanpa istikharah. Ingat, perempuan, pihak perempuan juga memiliki hak untuk istikharah, juga memiliki hak untuk menolak. Tapi kadang-kadang harus penolakannya yang halus. Biar cinta ditolak, dukun bertindak. Biar tidak begitu. Ya, enggak moro-moro meledos. Ya ndak. Pihak laki-laki itu tidak mau disakiti. Ditolak oke, tapi dengan cara yang halus. Ngapunten, juga kula tasih kepingin kuliah di UIN. Pian ketemu Ustaz Sudirman. Ya, ingin kuliah di sana sean, lari ini loh, seneng-senengin nuntut ilmu. Ngapunten nggih. Jadi tolak dengan halus. Kalau hasil istikharahnya elek, ya, ndak usah terus terang. Pak, saya tolak.
hasil istikharah welek. Wah, jangan gitu. Dukun bertindak. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, sekali lagi ya, jangan hanya zahir, jangan hanya materi saja. Jangan hanya materi saja, tetapi ilmu agama itu penting tentang pernikahan. Jadi rumah tangga akan sukses jika dipandu dengan ilmu agama. Ilmu agama suami istri yang mumpuni ini akan diberikan kebaikan dalam rumah tangganya, diberikan keberkahan oleh Allah. May yuridillahu bihi khairan, barang siapa yang dikehendaki oleh Allah itu kebaikan, yufaqihu fiddin, maka akan dipahamkan ia dalam ilmu agama, terutama dalam bidang pernikahan. Yang kedua, penyakit dalam berumah tangga yang kedua apa? Kurangnya arahan dan tujuan daripada pernikahan itu tadi. Tujuan pernikahan itu seperti dalam surat Ar-Rum ayat 21. Supaya kita bisa hidup damai, penuh ketenangan. Itulah yang disebut dengan sakinah. Saling jaga, saling melengkapi, saling membahagiakan. Ojo bengkerangan. Itu tidak akan sakinah. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Loh kan, litaskunu ilaiha. Tujuannya berumah tangga itu agar sakinah, tenang, tentrem. Ya. Biasanya jelalatan, moro enggak. Ngono, biasa begadang, enggak, cepat pulang karena di rumah ada bantal guling yang bisa bergerak. Kalau selama ini ngeloni bantal guling sing jegideg, ya, maka kemudian di rumah ada bantal guling sing mboten jegideg. Masya Allah. Ya, oleh karena itu tujuan pernikahan itu adalah agar supaya damai, tentrem atine. Itu. Kemudian yang ketiga, apalagi penyakit dalam berumah tangga itu? Kurangnya sabar, kurang sabar dalam meraih cita-cita. Naik tangga mestinya dari tangga pertama dulu. Kebanyakan enggak, ingin langsung sampai di tangga puncak. Loh, ini julek lah iso iki. Ya, bisa julek ya. Tentu tidak mungkin. Maka sabarlah berproses dalam rumah tangga. Insya Allah akan sampai juga ke tangga puncak. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Ali Imran 200. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian dan kuatkanlah kesabaran kalian. Ya, wasabiru itu artinya kuatkanlah. Warabitu, tetaplah bersiap siaga, atau kalau bisa jadi suami yang siap siaga. Wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah. Tujuannya la'allakum tuflihun, supaya kalian beruntung, atau dalam bahasa Mandarinnya san yuchu. Ya, apa itu san yuchu? Ya, hoki. Biar jadi keluarga yang hoki, beruntung. Bahasa Mandarinnya san yuchu. Hafalkan ini, keluar di ujian. Ya, masya Allah. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, ya, hidup ini butuh proses. Ndak bisa bim selabim dabra-gadabra. Ya, tadi itu saya nyetel kehidupan si Helmi. Siapa itu? Helmi ya. Beliau itu sampai berbesmili bercerita tentang dulunya dia, ya, anak orang miskin pergi ke Jakarta. Ya Allah, dari nol Pak, masya Allah. Sudahlah, dinyek sama teman sekolahannya dan lain sebagainya. Karena tekun, ya, karena tekun dia berprestasi, dapat beasiswa, terus menerus kuliah, terus dan lain sebagainya. Jadi berproses. Ya, siapapun sudah.
Yusril Mahendra. Dia pernah cerita ya bahwa dulu itu pernah pokoknya melarat sekali lah, melarat sekali, jualan es, masya Allah. Tidak ada orang tokoh-tokoh itu yang langsung lahir langsung profesor, tidak ada. Lahir langsung dasian, ono ya mbok ya lari. Ya Allah. Jadi ya butuh proses. Saya dari orang-orang sukses itu. Ya Allah, dulunya Masya Allah. Saya bikin apa namanya Pak? Iya, apa namanya? Saya nulis tentang diri saya sendiri. Biografi. Ya, itulah ya. Saya nulis mulai dulu sekolah masih kecil sampai sekarang itu dibaca anak saya nangis. Siapapun yang baca itu pasti nangis. Kecuali hatinya keras. Nangis. Ya Allah, dulu kalau ada orang melarat itu saya di bawahnya. Kalau ada mahasiswa yang katanya miskin, saya di bawahnya, di lowongan saya. Atau ya Allah, beli buku yang gak kuat, sehingga ambil di fotokopian itu yang sudah tidak jadi, yang ditumpuk mau dibuang, saya lipat ya menjadi separuh, sehingga menjadi kosong dan kosong. Saya tumpuk, kemudian saya paku, saya taleni kawat. Itu buku kuliah saya dari hasil sampah fotokopian, tapi sampah yang masih bersih. Ada sampah bersih berarti ternyata ya. Ada sampah bersih. Itu buku kuliah saya. Masya Allah, Masya Allah. Dulu sepatu, saya tidak punya sepatu. Saya SMA saya tak bikin kuliah ya, kuliah. Itu pun sepatu voli ya. SMA terbawa sampai ke kuliah. Otomatis kan sudah welek banget. Mau beli nak kuat gimana? Sudah bawahnya sudah tipis. Akhirnya ada cleaning service di ITN namanya Sofi'i, Mas Sofi'i. Tahu ketika mahasiswa ITN itu kan kaya-kaya dulu ya, Masya Allah. Sepatunya kulit, itu ketika sudah lolos, dinyatakan lolos skripsi, itu sepatu dilempar. Rasa syukur mereka ya, berhura-hura. Rasa syukur mereka itu melempar apa yang lekat di badannya itu, termasuk sepatu kulitnya tadi dilempar ke sawah. Si cleaning service ini tahu, cuma tidak langsung ditolong. Sekian beberapa hari kemudian digolei sudah bosok. Kan kulit Pak, kulit sama dia dibawa ke sungai, disikat. Ya ancane wis rusak, gimana? Dijemur. Bon isuk jemur sepatu bosok iku mang. Tapi suwe-suwe ya tinggal kulitnya itu tidak mengkilat lagi, sudah rusak. Saya tahu, Mas, saya beli ya. Saking kepinginnya punya sepatu kulit. Walaupun sudah bosok, bekas bosok, sudah tidak bosok lagi. Sudah. Berapa? Ya terserah jenengan. Saya punya uang, saya beli 4.000 ya. 4.000. Saya beli 4.000 ya. Tapi saya tidak punya uang, cuma punya 3.000. Jadi saya punya utang 1.000. Ya, saya bayar 3.000. Masya Allah. Itu untuk breakfast itu ya, sudah habis tak belikan sepatu. Saking kepinginnya. Ketika punya uang, saya beli samirnya. Tiada hari tanpa nyemir kulit rusak itu mang. Semir jemur, besoknya tak semir lagi jemur, besoknya temennya lagi. Sampai insya Allah 80% kembali semula. Bagus Pak. Anjani dasarnya bagus. Nah hal seperti itu loh Pak. Seperti itu proses. Jadi kalau ada anak-anak sekarang mahasiswa kemenye ya,
Oleh orang tuanya sudah dikasih biaya, malas belajar. Saya marah betul itu. Kalau ada mahasiswa saya sudah disiapkan biaya oleh orang tuanya, kok sih malas belajar? Kudu tak jejak nih Pak. Iling saya sendiri kepingin, saking kepinginnya tapi tidak punya dana itu. Arek saiki loh. Malas. Saya tidak pulang-pulang di perpus kalau saya. Biar saya tidak punya dana, tapi otak saya penuh dengan ilmu. Saya tidak berhenti menghafal pelajaran-pelajaran itu. Mau beli bukunya tidak punya uang, saya hafalkan. Tak transfer ke file saya di otak. Jadi banyak pelajaran-pelajaran yang saya hafal dulu, saking tidak punyanya. Jadi butuh proses semuanya. Jadi berumah tangga pun juga begitu, butuh proses. Baik, yang keempat, penyakit dalam berumah tangga. Yang keempat, ini kurang urus duit, selalu habis, boros, mubazir. Ini bahayanya ini. Butuh accounting, akuntansinya, ya, bagaimana memanage keuangan, manajemen keuangan yang tidak cakap, tidak bisa menentukan skala prioritas, tidak bisa menahan diri untuk belanja, nafsu belanjanya besar, yang tidak penting dibeli, ya, mengabaikan kebutuhan yang pokok dan kebutuhan yang bersifat jangka panjang. Biasanya karena sifat boros, maka rumah tangga akhirnya akan hancur. Naudzubillah summa naudzubillah. Maka cakaplah dalam mengelola uang, tidak boros. Insya Allah keluarga akan damai dan bagus. Apa kata Allah dalam surat Al-Isra? Wala tubaddir tabdira. Janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Innal mubaddirina, sesungguhnya pemboros-pemboros itu kanu, yaitu mereka itu ikhwanasy syayatin, saudara-saudaranya setan. Duduk temannya setan, Pak. Dianggap dulure setan, para pemboros-pemboros itu. Ya Allah. Oleh karena itu belajarlah tentang manajemen keuangan sehingga berumah tangga itu tidak akan kecewa. Kemudian yang kelima, ya, penyakit-penyakit dalam berumah tangga, sampai kantong kering karena boros tadi, karena malas. Tiap hari cuma wiritan di masjid, wae tasbih kok. Anak istrinya nangis kelaparan, digolek sama mertuanya, ternyata ngitung tasbih di masjid. Apa kata mertuanya? Iya cong, terus lagi cong, kelapas degi tasbihna, kan kakan tasbihna, maoning kesangar tasbih. Ngerti kok gorengan ini. Gorengan. Ya, anak istrinya kelaparan, dosa itu. Dosa. Oleh karena itu saudara-saudaraku, ayo anak-anak kita, ya, kita bimbing, kita tuntun agar supaya mereka tidak terjebak dengan penyakit-penyakit berumah tangga. Jangan sampai kantong kering, ya nabung walaupun sedikit, jangan boros-boros. Nah, ini penyakit-penyakit dalam berumah tangga. Hampir kefakiran, kemiskinan itu menjadi susah ibadah. Soalnya, jangan jadi fakir. Islam itu tidak melarang orang kaya, asalkan kekayaannya untuk apa? Di jalan Allah. Jadi kekayaannya itu tetap di jalan Allah. Islam tidak melarang orang itu menjadi kaya. Cuma jangan masukkan ke hati. Metu nih angel, dadine wong medit. Tapi kalau dunya brono itu ada di tangan, tidak sampai ke hati, hanya di tangan, maka insya Allah kalau berinfak mudah, ringan tangan, suka berbagi. Nah, itu baik. Kemudian yang ke-6, yang terakhir ya, 6, ada 6 penyakit. Yang ke-6 ini penyakit berumah tangga ini medit, Pak.
Sedekah untuk memberi itu sangat sulit sekali. Sulit sekali kalau disuruh dimintai urunan itu susahnya, Masya Allah. Padahal di dalam Islam, andaikan dia dermawan, maka semua urusan rumah tangga akan penuh kebaikan dan keberkahan. Sebagaimana Nabi bersabda, "Man tasaddaqa bi'adli tamratin min kasbin thayyibin wa la yaqbalullahu illa thayyib fa innallaha yataqabbaluha biyaminih. Summa yurabbiha li sahibiha kama yurabbi ahadukum faluwahun atau fasilahu hatta takuna misral jabal." Siapapun sudah yang bersedekah dengan sebutir kurma dari hasil usahanya sendiri yang baik dan halal, tentu Allah tidak Allah tidak akan menerima kecuali yang baik. Allah itu thayyib, tidak menerima kecuali yang thayyib, gitu. Allahu jamil, Allah itu indah, tidak akan menerima kecuali yang indah-indah dan sebagainya, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menerima, ya, dengan istilahnya itu dengan tangan kanan, lalu mengembangkannya untuk pemiliknya yang berinfak tentunya, sebagaimana salah seorang kalian mengembang biakan anak kuda atau anak untanya sampai harta itu menjadi sepenuh bukit. Artinya apa ini? Orang yang ahli sedekah, keran rezekinya dibuka oleh Allah. Ada dalam riwayat yang lain yang lebih mudah dicerna begini. Mana kosomalun, harta itu tidak akan pernah berkurang. Bisodaqatin, hanya gara-gara disedekahkan. Bal yasdad, kata Nabi. 3 kali Nabi bilang bal yasdad, bal yasdad, bal yasdad. Bahkan bertambah, dan bertambah. Jenengan tinggali, Pak. Coba kita lihat di masyarakat kita, orang yang ahli sedekah, tambah kiri atau tambah sugih? Tambah sugih, Pak. Subhanallah. Orang semakin banyak sedekahnya, itu keran rezekinya dibuka oleh Allah dan dipercaya oleh Allah untuk menjadi penyalur rezekinya Allah. Wah, beruntunglah orang yang dipercaya untuk menyalurkan rezekinya Allah. Itu Masya Allah, luar biasa, ya. Sebaliknya, kalau ada orang mau wedit ada orang mau wedit, cerek brikeng kreket, pokoknya sudah bahasa Sumenepnya itu, cerek brikeng kreket, udah paling cerek sudah itu, maka pintu rezekinya ditutup oleh Allah. Semakin cerek, semakin medit, semakin rapat pintu rezekinya, ya. Tapi semakin longgar, semakin mudah dikeluarkan, semakin mudah diinfakkan, semakin mudah untuk berbagi, semakin lebar pintu rezekinya. Itu yang dinamakan dengan nature of law, hukum alam. Kalau disebut oleh bahasa santrinya sunnatullah. Itu sunnatullah, Pak. Oleh karena itu mudah-mudahan yang hadir ini terutama memperoleh rezeki yang berlimpah, halalan thayyiban mubarakan, sehingga kita bisa berbagi dengan orang lain, bisa berbagi dengan sesama, bisa nabung untuk umrah Ramadan. Karena orang yang umrah Ramadan hakikatnya berhaji bersama Rasulullah. Mudah-mudahan penjenengan bisa nabung, bisa berumrah, tapi syaratnya ngejak kulo, insya Allah. Terima kasih. Ada yang ditanyakan? Barangkali silakan. Saya buka segmen dialog interaktif bebas pulsa. Nah, ini pembukaan pengajian. Silakan. Halo, suara saya bisa didengar? Oh. Sebab orang diam itu maknanya 2, Pak. Ya, kadang bermakna memang benar-benar sudah paham. Yang kedua ngantuk, ya. Tidak tahu, yang mudah-mudahan yang pertama, ya, yang memang benar-benar sudah
dipahami tentang penyakit-penyakit berumah tangga. Ya, penyakit-penyakit dalam berumah tangga ini mudah-mudahan berikan kepada anak-anak kita, jangan hanya sekedar menilai calon imam anak kita itu, jangan hanya dilihat secara dohir, secara ekonomi bagus, gaji bagus, sudah kerja bagus, terus diterima. Bentar dulu, tes dulu bagaimana niat mandi besar, niat wudhu, kamu bisa sholat enggak, bisa ngimami tahlil enggak, bisa ngimami yasin enggak, bisa tawasul enggak, gitu. Kalau dan badan nih benian ben seroban, waduh, loro kabeh sebagai mbahkungnya nanti itu. Kayak ngurui mana, ngajari mana. Mantu nih gak iso niat untuk mandi besar. Wah, ada jan. Ya, ada orang ini. Dia ngajari oleh mbahkungnya. Dak iya dong, nawaitul ghusl bi raf'il hadasil akbar. Loro kabeh. Jadi dulu itu ada Pak di Jalan Cengkeh itu seorang tokoh, tapi dia tokoh umum ya, pejabat dulu. Dan dia setelah aktif di masjid itu Masya Allah, ghirah keagamaannya itu semakin kuat. Sehingga begitu putrinya dilamar orang, dua-duanya dikirim ke rumah saya tiap malam untuk belajar ini, ilmu berumah tangga. Fikih munakahat namanya. Fikih munakahat. Kaji itu bagaimana jadi suami, kewajiban suami, apa hak-hak istri, apa kewajiban istri, apa hak-hak suami. Terus sedang sudah paham, baru mengadakan akad nikah. Oh, beberapa bulan dulu, kursus kilat dulu. Begitu, saking khawatirnya nanti di akhirat bagaimana orang tuanya dihisab. Tidak membekali anak dengan ilmu. Bukan begitu caranya menikahkan anak itu. Jangan hanya siap secara dohir, tetapi ilmu tentang ilmu fikih munakahat, fikih dalam berpernikahan itu penting. Ini pesan-pesan siang ini mudah-mudahan bermanfaat ya. Gimana tadi, man farra khairun, kullal farra khairun minal farra walau kathir. Ya, sedikit tapi mancep daripada buahnya sirna. Kan gitu ya. Oke, demikian semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Burung nuri, burung jalak, burung hudhud, burung merpati. Itulah sebagian dari nama burung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.